Selamat datang di my channel Ruang Tamu bersama saya Egy Madu. Di sini saya mengundang dua founder dalam bidang digital marketing dan legalitas. Penasaran nggak kita mau bahas apa? Yuk kita kenal Bro Eka dan Bro Ferry. Hai Bro, apa kabar? Luar biasa. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Nanti kita bahas aja ya, biar Baik. lebih jelas dan lebih penasaran ya. Siap. Halo Bro, Halo, apa kabar? alhamdulillah sehat. Kalau Bro Eka kesibukannya apa akhir-akhir ini? Yang pasti nggak main catur ya. Masa Apa ini yang mau ditanya? spesialis digital marketing. Jadi beliau ini Mas Iya. Egy, memang beliau ini ya guru saya terus dan digital. Kalau dibilang guru ya enggak sih, cuma saya pernah sampaikan sama Bro Ferry terkait di PT-nya beliau nih. Nah, ini Oh, PT PT apa? Sasi Kirana Karya Wisata, biasa dipanggil Sakawis. Memang beliau dari awal memang nggak pernah pakai sosmed, tapi beliau memang walaupun tua, Iya, ya, Vintage ya, lebih tepatnya vintage ya. Vintage. Kalau bahasa kekinannya vintage gitu pada sudah bahasa itu. vintage berarti. ya, beliau itu sudah tua tapi masih mau belajar. Saya cuma saran aja ke beliau pakai sosmed nih, Instagram untuk bisnisnya lebih scale up lagi, lebih jangkauannya lebih luas lagi. Gitu sih. Kalau dibilang pakar sih saya nggak terlalu pakar. Cuma memang kita namanya partner ya kita harus transparan, harus saling menguntungkan. Take and give gitu ya. Betul, take and give. Sudah mulai apa namanya kolaborasi ya kan, sudah mulai kolaborasi itu ya makanya akan menjadikan suatu proyek yang inilah akhirnya. Ya. Kebetulan project yang kita jalankan juga itu bergerak dalam beberapa pilar usaha, bidang usaha. Jadi memang kita ada di konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan hukum, dan konsultan digital marketing. Baik. Itu Mas Eki. Mungkin mau tanya lagi nih, Mas Eki kok kelihatannya tegang sekali. Harus ngomong ya. Hmm. Penasaran karena dia nih mau banyak pertanyaan. Iya, Karena nanti mau takut makin- itu pasti dia langsung. Wah, makin seru nih. Kita sekarang bahas project nih. Project apa nih yang bakal dijalankan ke depannya PT ini? Untuk project ini saya yang ngomong ya. Oh iya dong, kan. Oke. Kan namanya kita kolaborasi. Itu nggak boleh egois. Ya kan? Enggak, cuma ini beberapa orang yang video masih kantor nih. Iya. Enggak. Biar lebih santai ya. Oke. Project yang kita jalankan memang bukan yang akan datang, tapi udah jalan, Mas. Jadi kita memang tercetus di suatu tempat itu kita mau bikin sebagai konsultan, bukan menjual. Jadi memang tadi konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan bisnis ataupun konsultan digital marketing. Nah, project yang kita jalankan itu namanya PT Dev Konsultama Indonesia. Nah, PT Dev sendiri itu tercetusnya di bulan Desember, tepatnya di tahun 2025. Nah, kita mulai jalan ini memang di 1 Januari 2026. Baru ya? Baru, Masih makanya visi kita juga sama. Daripada kita menunggu terlalu lama, banyak kita yang mau lakukan itu nanti stuck di situ, akhirnya nggak jalan-jalan. Gitu sih, Mas Eki. Kalau PT Dev sendiri itu singkatannya apa, Bro? Oh, Apa ada namanya sendiri atau apa? Terinspirasi dari apa buku atau apa? Bisa dijelaskan? Oke, PT Dev sendiri itu singkatannya Defining Every Future. Defining Every Future. Oke. Cuma yang saya tekankan di sini kita bukan jual rombengan ya. Oh. Kita bukan perusahaan rombeng, cuma karena kita di situ ada beberapa bidang yang kita terapkan. Jadi konsultan, semua konsultan, jadi terkait konsultan bisnis, konsultan hukum, pajak maupun konsultan digital marketing. Jadi semua paket ada di sini ya, Bro ya? Bukan paket sih, Apa? semua Lebih tepatnya? lebih tepatnya
kebutuhan. Solusi, kebutuhan. Dengan tagline kita kan one stop integrate solution. One stop integrate solution. Jadi memang kita harus menjadikan satu wadah. Memang tujuan kita waktu itu kita menjadikan satu wadah itu ada beberapa orang nih yang menganggap saya kalau mau ke digital marketing harus ke sini. Kalau mau ke legalitas ke sini, perizinan ke sini, daripada kalian ke sana. Kesana nggak jelas gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Kesana nggak jelas. Itu kita menjadikan satu wadah. Dev hadir untuk kebutuhan kalian. Jadi terkait butuh yang pasti kita bukan ini ya organisasi biro jodoh ya. Bukan. Tapi Dan juga bukan mungkin butuh uang nggak bisa kita bisa. iya. Bukan kajian kita tahu ya. Kita juga bukan bidang di pegadaian. Jadi memang kita di sini konsultan bisnis terkait bisnis apapun. Jadi mau perizinan BPOM atau Perizinan BLT, BPOM, BLT, atau paten merek atau legalitas PT Badan dan lain-lain, dan terkait scale up di digital marketing. Keren ya. Oh, kalau keren Keren sih, banget. yang keren ini Pak Ferry nih. Mas Ferry ini. Beliau ini tua-tua keladi. Oh, definisi apa itu? Tua-tua keladi. Berinovasi. Oh, Keladinya itu bukan tua berinovasi. makin menjadi, tapi tua-tua makin berinovasi, gitu ya. Kan karena banyak yang orang berpikirannya berasumsi. Iya, betul. Jadi seperti itu. Oke, gitu Mas Egi. Baik. Kalau Mas Egi sendiri nih sibuknya apa nih? Kalau saya kesibukannya ini apa? Kayak cari-cari ini apa? Terus apa visi PT Dev untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Harapan saya sih untuk Dev sendiri, terutama hubungan ya antara saya sama Bro Ferry ini memang sudah lama, dari tahun 2022. 2021 lah. 21. Karena 2022 ini beliau membikinkan legalitas perusahaan saya free, makanya kita berkolaborasi itu sudah lama sampai di tahun 2026 ini. Jadi harapan saya sih terutama untuk saya sama Bro Ferry ini hubungannya makin langgeng. Amin. Gitu. Iya, makin enjoy, Iya. makin transparan. Harapan saya itu. Tapi kalau untuk harapan saya di Dev itu Dev ini bisa makin besar, bermanfaat, terutamanya bermanfaat bagi semua orang. Jadi makanya di kita ini kalau mau ditanya harga paket, memang kita ada paket-paket ada, cuma harga kita memang terjangkau. Dan sekali lagi kita memang peran kita di sini menjadi konsultan, bukan menjual produk. Jadi untuk para pelaku bisnis owner yang mau berkonsultan terkait perizinan, terkait bisnis ataupun digitalisasi, silakan datang ke kantor kita. Bertepatan di Sidoarjo. Nanti alamatnya di Google Maps sudah ada tuh. Di sini. Iya, di Google Maps sudah ada. Tinggal search aja PT Dev Konsulama Indonesia. Gitu. Jadi harapan terbesarnya yang paling saya inginkan, karyawan kita, tim teman-teman kita bisa langgeng dan kita memberikan banyak manfaat untuk mereka terutama. Itu sih. Mungkin dari Bro Ferry ada tambahan terkait harapan 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kalau dari saya pribadi sih, yang pasti harapan semua punya cita-cita tinggi ya. Saya lebih yang realistis saja, terutama untuk masyarakat dulu. Masyarakat, ya saya tekankan lagi, kembali lagi. Jadi bagi para pelaku usaha ataupun pengusaha yang baru mau create bisnis, konsul aja, datang aja langsung ke kita ya. Jadi kita akan open, kita transparan untuk melayani semuanya ya.
Kalau cita-cita pasti tinggi, pasti harus tinggi dan mungkin sampai setinggi-tingginya. Tapi yang waktu terdekat saya kepingin nih bagi para pebisnis jangan sungkan-sungkan datang aja ke PT Dev Konsultama Indonesia. Ya, Ya. gitu Mas Egi. Jadi mungkin Mas Egi mau buat bisnis juga, oke silakan kita akan bimbing, kita akan mengarahkan gitu ya. Betul. Nah, jadi itu. Jadi ayo warga Sidoarjo khususnya ya kan datang langsung ke kantor kita. Di Google Maps sudah ada jelas PT Dev Konsultama Indonesia. Gitu. Kalian berdua ini kan founder nih dari PT Sakawis dan PT Global Indonesia ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang mental yang perlu dipersiapkan untuk kedepannya? Oke. Ini mental founder ya. Mental Ya. founder apa mental memulai bisnis atau gimana nih Mas Egi? Bisa mental founder, bisa dan nanti jelasin waktu mental ini apa? Memulai bisnis. Memulai bisnis Oke. juga. Oke. Ini lagi-lagi basic aja ya. Mas Ya, Egi? basically. Sebenarnya untuk mental founder itu kan bahasa keren ya Mas Egi ya. Kalau saya mengilustrasikan bahasa itu kadang-kadang orang-orang ini selalu ditutupi dengan pemanis. Ya kan founder lah, entrepreneur lah, apa namanya itu, apalah gitu ya pokoknya. Kalau saya pribadi sih yang pasti kita ini pedagang. Ya kan disadari atau tidak disadarin kita ini pedagang, mental pebisnis itu pelaku usaha itu yang paling utama itu harus selalu dan tidak nyaman dalam posisi apapun. Jadi ini kalau bahasa kerennya open your mindset, buka semua pikiran kita, ya kan jiwa dan raga kita, jangan sampai kita stuck di hari-hari yang sama. Paham ya Mas Dimas ya? Stuck di posisi yang aman gitu ya, Pak. Betul, satu itu. Kedua yang posisi, jadi gini nih, ini kan hari kita lakukan hari ini, ya otomatis kita harus ada perubahan atau upgrade di hari berikutnya. Intinya mentalnya itu apapun harus dihadapi, apapun kesusahannya, kesulitannya, nggak usah ngomong bicara bisnis ya, bicara hidup aja kita ini susah kadang-kadang. Susah mendobrak pikiran dan hati kita gitu Mas. Jadi mental harus disiapkan, harus dikuatkan untuk bisnis itu akan lebih kompleks lagi. Baik. Jadi itu yang saya sampaikan singkat sih ya, artinya Ya. mental ini kembali lagi harus kuat ya kan. Kuat apa sih? Kembali lagi itu tadi, lakukan apa yang menjadi tujuan kita, fokus dan konsisten. Fokus dan konsisten. Betul ya. Iya. Jadi kayak Mas Peggy setiap pagi jogging kan fokus kan, Iya. konsisten bisa lari dilakukan. Baik. Nikmati prosesnya, hasil gak usah ikut campur. Proses benar, pasti hasil benar. Itu bro ya. Mungkin dari Bro Eka yang lebih secara game beda ya. Ini kan kita bikin beda sih. Kalau saya sih mental untuk founder itu yang pasti memulai bisnis atau menjadi business owner itu banyak nggak enak. Itu yang pertama yang harus disiapkan sih mindsetnya dulu. Bisnis itu nggak selamanya naik terus dan juga nggak selamanya turun terus. Ada gelombangnya, kadang naik, kadang turun. gitu. Jadi naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Itu jalannya bisnis. Founder yang berkualitas, mereka tidak pernah menyalahkan timnya. Yang dia lakukan adalah mencari solusinya, gitu. Bukan berfokus pada apa masalahnya, tapi berfokus pada apa solusinya. Terkait semisal nih omset turun, marketnya apa yang salah di situ, itu yang dicari solusinya dari situ. Terus karyawan tidak produktif, dia akan cari solusinya, bukan menyalahkan karyawannya memang tidak produktif. Satu lagi ya, yang selalu saya terapkan ini,
ya bukan saya saja sih, rata-rata semua orang itu nggak mau tahu prosesmu seperti apa, tapi orang itu akan melihat bagaimana hasilmu. Itu yang saya dapat pelajaran untuk memulai bisnis atau menjalankan bisnis saat ini. Jadi banyak orang-orang itu terserah, eh, kamu mau berdarah-darah, kamu mau jalannya nggak seimbang, yang mereka lihat hasilnya. Hasil itu banyak, kalau dirincikan lagi banyak Mas Egi. Ada Iya. dari mempunyai omset yang atau eh, ini income yang pasti masuk, terus apa, suatu hal yang benar-benar bikin orang itu oh iya ya, oh memang begini hasilnya gitu Mas Egi. Jadi eh, terutama harus merubah mindsetnya dulu. Mindset ya. Iya, mindset kita rubah dulu nih. Setelah itu eh, baru kita kuatkan mental. Karena otomatis selaku business owner, kebanyakan mereka itu nggak mikirin, eh, yang pertama ya nggak mikirin hasilnya dulu. Karena mereka itu founder atau owner itu orang yang paling digaji terakhir. Tuh. Jadi karyawan ini udah selesai baru masuk ke owner. Tuh Mas Eki. Ya memang harus kuat dulu mentalnya. Karena eh, nggak nggak semua pelaku bisnis itu jalannya mulus. Pasti ada kerikilnya juga ya. Betul. Selama kalau pendapatannya atau cash flow-nya tebel, walaupun kantornya kecil, karyawannya dikit, selama itu mereka produktif, ya pasti lancar-lancar aja. Gitu. Dari saya sih memang seperti itu, mindset dan harus mentalnya kuat dulu. Apa nih pesan untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis dari kalian berdua? Dari siapa dulu nih? Oke, terima kasih. Pesan dari saya nih ya, ini selama ini saya menjaga bisnis. Yang pertama kali pesannya, apapun tantangannya, apapun kendalanya, apapun itu masalahnya dalam memulai bisnis itu. Karena bisnis itu memulai parah, bisnis itu memulai berdarah, sakit. Jadi apapun tantangannya, semuanya yang paling terberat adalah orang sekitarmu. Itu yang harus kalian siapkan mentalnya. Memulai berbisnis itu pasti orang sekitarmu yang tidak akan mendukung kamu. Itu dari saya. Untuk sarannya saya sendiri, sarannya tetap fokus, konsisten pada tujuan yang kamu sudah range dari awal untuk bertekad untuk bisnis itu apa. Ya, sudah pasti fokus, konsisten, itu udah pasti akan lebih memprioritaskan pada tujuannya. Ya, tapi jangan lupa tanggung jawab is tanggung jawab, fokus dan tujuannya prioritas. Gitu. Jadi dari saya untuk anak-anak muda yang baru ataupun sudah menjalankan bisnis, ingat apapun kendalanya dalam bisnis itu semuanya adalah sebagai cerita perjuangan yang nanti akan menjadikan sejarah perjuangan bisnis. Itu dari saya. Mungkin mereka pesan saya ya, untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis itu, ya itu tadi. Satu itu poin pertamanya mindsetnya dulu. Jangan beranggapan bahwa jadi bos itu enak. Jadi bos itu duitnya banyak. Kalau memang kalian itu dari pewaris, enak memang. Kita tinggal minta suntik dana ini. Tapi kalau kita dari perintis ini, pelaris ini, pelaris yang perintis. perintis. Oh, saya pilih pelaris ya. Kalau kita dari perintis ini, ya benar omongnya Bro Ferry tadi, kita harus siapkan mental, berdarah-darah dulu. Dan poinnya, kalau mau memulai bisnis itu mulai aja dulu. Jangan nunggu, oh saya harus punya kantor dulu nih, baru mulai bisnis. Saya harus punya karyawan nih, baru mulai bisnis. Jalan aja dulu, mulai aja dulu, bisnis itu dibangun.
dari mana kamu mau bangun di situ. Yang penting konsisten, percaya sama yang di atas, percaya sama keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Tuhan itu tidak akan tutup mata. Sama kayak halnya kalau di keyakinan saya ya Mas, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Tuh. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Selama ini saya selalu berprasangka baik terus sama Allah. Jadi di saat bisnis saya mau turun nih, mau hancur nih, Allah selalu bantu. Walaupun kita mau kerja keras, mau banting ini, kalau memang Allah atau Tuhan nggak berkehendak, ya nggak ada berkehendak. Itu sih Mas. Intinya kita harus percaya sama positif thinking. Intinya harus percaya. Percaya pada diri sendiri, sama Dan Allah, mulai sama positif thinking juga. Saya mungkin tambah lagi ya, penekanan lagi. Ingat untuk pelaku usaha ataupun yang baru mau mulai usaha. Ingat, bisnis itu kalau punya modal, ya punya modal nih bro, punya modal terus jadi, atau bisnis itu punya modal banyak terus, saya melanjutkan omongan Bro Eka, bisnis itu punya modal banyak terus sukses, itu bukan luar biasa, bukan apa-apa. Yang apa-apa, yang hebat, gak punya modal tapi punya kreatif, punya ide, bisa menghasilkan bisnis, itu baru. Ya, poinnya bisnis itu nggak harus modal. Bisnis itu nggak harus punya uang. Bisnis itu nggak harus punya segalanya. Karena modal banyak, usaha jalan itu udah umum. Tapi kalau bisnis itu nggak punya modal, ya bisnis itu nggak punya uang terus jalan, itu baru istimewa bagi saya. Gitu bro. Tak tambahin lagi ya. Jadi banyak nih dari anak-anak muda sekarang itu yang masih mindset karyawan. Saya itu pernah nih dengar satu quotes. Kalau kamu pengen kaya, jadilah bos. Bukalah bisnis, jalankan bisnismu, terus ciptakan idemu dan kembangkan idenya itu tadi. Jadi banyak memang anak-anak muda itu yang masih berpikir cash flow-nya atau duitnya yang masuk belum banyak sudah kaya. Oh saya ini bos, saya ini owner. Banyak juga dari kalangan mereka itu yang oh saya ini usaha kecil nih, usaha jualan telur atau usaha baju, tapi sudah kaya. Tuh, itu yang salah buat saya sih, karena bisnis itu dilihat sukses atau enggaknya itu dari pelaku bisnisnya sendiri, bukan karyawannya. Itu ya, Jaberi ya. Betul. Sama kreativitasnya juga. Betul. Oke, itu mungkin Mas lagi ya. Seru nih obrolan kita. Buat kamu-kamu yang masih penasaran dengan info-info strategi bisnis, kamu bisa pantengin di channel kita di bawah sini. See you.